sahabat bonsai kelapa yang saya miliki. Dari awal sampai segede ini saya sendiri yang ngurus sahabat ya. Nah sahabat, bonsai kelapa yang pertama saya urus, saya bikin yang pertama ini sahabat ya. Ini umurnya kira-kira ada 1,5 tahun sahabat ya. Nah, terus yang kedua ini sahabat, setelah yang tadi terus saya bikin lagi yang ini sahabat. Ini yang nomor 2, terus yang ini sahabat. Nah, yang 2 ini bareng sahabat. Saya bikin lagi ini yang 2 ini tanamnya bareng. Nah, terus yang terakhir sahabat yang ini. Kira-kira menurut sahabat yang paling bagus, yang paling cantik, yang paling enak dipandang yang mana? Atau bahkan cantik semuanya, atau bahkan memang jelek semuanya. Nah, untuk kekurangan dan kelebihannya kasih tahu saya sahabat, komentar di dalam kolom komentar sahabat ya. Halo, halo, halo Putri. Hai, hai, halo Putri. Putrinya nih sahabat, baru mandi putrinya. Halo, halo, putrinya baru mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di YouTube Petualangan Alam Kampungku. Sahabat, di video kali ini saya sedang berada di kampung halaman sendiri sahabat. Kebetulan saya punya tanaman ya yang disebut bonsai kelapa ya. Bonsai kelapa ini saya yang bikin, saya yang urus. Ini yang pertama saya bikin, yang pertama saya tanam dan di pot seperti ini sahabat ya. Saya menggunakan pot dari limbah cat sahabat ya, ember kaleng cat ya. Terus bonsai yang kedua yang saya tanam yang ini sahabat, sama juga ini bekas kaleng cat sahabat ya. Terus bonsai yang ketiga yang saya tanam yang ini sahabat ya. Yang 2 ini bareng, pas tanamnya itu bareng sahabat ya. Terus yang ketiga saya tanam yang ini sahabat. Ini masih kecil, belum diaplikasikan secara baik dan benar sahabat ya. Kira-kira menurut sahabat semua, bonsai-bonsai yang saya miliki ini kelebihan dan kekurangannya apa? Tolong di komentar di kolom komentar sahabat ya. Karena saya tidak mahir dalam perbonsaian, cuman saya hanya senang saja membuat atau menanam bonsai kelapa ini sahabat.
dan saya meletakkannya juga di pinggir rumah sahabat ya. Nah, silakan sahabat nilai sendiri kekurangannya apa, kelebihannya apa. Karena saya juga bukan pakar tentang bonsai, cuman saya hanya mencoba karena saya senang dengan bonsai kelapa. Saya coba bikin atau saya coba tanam sahabat ya. Saya memiliki ada 1, 2, 3, 4, 5 bonsai kelapa sahabat ya. Terus terang bonsai kelapa ini sahabat membuat saya itu senang melihatnya dan senang saya pula mengurusnya. Ya, hasilnya seperti ini sahabat. Mungkin sahabat-sahabat yang lain yang tahu tentang bonsai, supaya bonsai ini lebih cantik, lebih bagus seperti apa, tolong di komen ya di kolom komentar sahabat. Nah, sahabat, selain bonsai kelapa yang saya tanam, mungkin ada sebagian lagi tentang tanaman di sini sahabat. Mungkin ada ini sahabat, nggak tahu namanya ini apa. Terus ada ini sahabat. Nah, sahabat, kebetulan rumah saya itu belum beres sahabat ya. Belum 100%, masih seperti ini. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa beres, bisa selesai 100% sahabat ya. Ini situasi di kampung halaman saya. Kebetulan sahabat, di kampung saya ini di Rorompok sahabat, saya itu berdua rumahnya itu sahabat ya. Nah, di tempat seperti ini sahabat. Jadi ini rumah saya, Rorompok saya sahabat. Nah, terus tuh di bawahnya tuh kelihatan gentengnya ya. Nah, itu rumah umi saya sama abah saya sahabat ya. Jadi di kampung ini sahabat cuman ada 2 rumah sahabat ya. Di belakang rumah saya itu sahabat kebun kayu atau katakan masih leweng sahabat ya. Terus di sini sahabat ada gazebo-gazebonya ya. Ya, gazebo di kampung seperti inilah. Alhamdulillah membuat nyaman lah. Terus sahabat, saya ada tanaman lagi sahabat, seperti ini sahabat. Di sini saya tanam apa namanya nih, pohon mareme sahabat ya. Pohon mareme atau pucuk mareme sahabat ya, yang suka dilalap. Nah, kebetulan ini udah tumbuh, udah menghasilkan pucuk. Udah pada diambil nih pucuk-pucuknya. Ada saya tanam apa namanya ini, pohon mangga sahabat ya, baru segede ini. Mudah-mudahan nanti bisa berbuah, dan mudah-mudahan sahabat juga bisa menikmati buahnya sahabat ya. Nah, kalau saya, tetangga saya itu rumahnya tuh jauh di sana, Nangelang gitu, bahasa Sundana Nangelangnya, antara tetangga jeung tetangga teh gitu sahabat, jauh. Kalau di sana tuh banyak rumah tuh, di sananya mah banyak rumahnya, ada sekitar 8 atau 12 warga sahabat ya. Cuman yang tinggal di sini yang ada
hanya ada 2 rumah saja. Nah sahabat, di halaman rumah saya itu selain tadi apa namanya, ada sedikit tanaman-tanaman hiasnya sahabat ya. Saya juga ini membikinkan kolam sahabat ya, karena saya senang ikan juga sahabat. Nah kebetulan ini ada kolam ikannya sahabat ya. Ya sesederhana inilah saya bikin sahabat ya. Insya Allah nanti kalau ada rezeki depannya ini dibangunkan yang permanen sahabat ya, di beton atau di tembok. Aduh, saya sisi duluan sahabat. Nah ini kan saya sahabat. Ikan ini hasil pemijahan saya sendiri sahabat ya. Nah, dulunya itu memang banyak sekali. Ini hanya tinggal seperempatnya saja. Kebanyakannya itu ada yang ya minta lah, ada yang minta dikasih gitu kan, ada yang beli ya dikasih juga gitu. Cuman untuk sekarang tidak dikasih lagi sahabat ya, sayang sekali. Karena tinggal sedikit. Dulu pas pertama saya pijahkan ini, kolam ini hampir banyak sekali sahabat, penuh sama ikan-ikan ini. Cuman sekarang tinggal segini lagi sahabat. Nah sahabat, ikannya itu, nah kalau tangannya diginiin langsung aja nyamperin gitu ya, dia nagih mungkin ya, lapar mungkin, minta makan. Cuman belum saya kasih makan sahabat. Jadi senang sekali sahabat saya punya ikan. Jadi kalau di saat-saat lagi jenuh, lagi apalah galau gitu ya, mainan saya ini sahabat, ikan-ikan ini. Untuk pakannya sendiri sahabat, pakan utamanya itu saya kasih pelet ya, pelet biasa aja. Cuman untuk lalapannya itu sahabat nih, nah ada rantingnya tuh, bekasnya tuh. Nah itu lalapannya sahabat. Jadi yang kasih saya lalapannya itu seperti dedaunan ini sahabat nih, apa namanya, daun pepaya Jepang nih, atau daun caya. Nah saya sengaja tanam di sini banyak daun caya. Nah ini untuk pakan ikan saya sahabat ya. Nah kita akan coba kasih pakannya sahabat ya, kasih pelet.